Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik-adik kelas 9D SMP Laboratorium Percontohan UPI yang Bapak banggakan sekali. Hari ini kita harus mengakhiri pertemuan kita selama semester 1 di kelas 9. Ya, di bab 3 poin E Pendidikan Pancasila. Apa yang akan kita bahas, Pak? Yang akan kita bahas adalah praktik menyampaikan pendapat. Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu. Apa sih, Pak, menyampaikan pendapat itu? Gitu ya. Nah, menyampaikan pendapat itu mudahnya adik-adik ya, itu berarti mengungkapkan ide ya, gagasan atau pandangan pribadi adik-adik terhadap suatu hal. Hal apa Pak? Apapun. Bisa tentang diri adik-adik, bisa tentang masalah sosial, bisa tentang masalah kelompok, sekolah, dan sebagainya. Kemudian, menyampaikan pendapat itu juga bisa disampaikan nih secara lisan maupun tulisan ya. Kita kan kenal media sosial misalkan Twitter atau X ya sekarang ya. Atau mungkin bisa juga adik-adik menulis esai ya, buku, menyurati teman ya di email dan sebagainya. Menyampaikan pendapat itu penting adik-adik untuk itu ya, untuk bisa katakanlah menciptakan sebuah dunia yang lebih baik. Kalau semua orang bisa menyampaikan pendapatnya, kayaknya enak ya. Kemudian bisa didiskusikan bareng-bareng. Coba bayangkan dunia yang seperti itu gitu ya. Tanpa boleh saja terjadi konflik gitu ya, tetapi semua orang bisa menyelesaikan konflik itu. Maka ya, penyampaian pendapat itu harus dilakukan dengan cara yang baik ya. Sopan penyampaiannya, oke? Kalau pikirannya bagaimana, Pak? Wah, pikirannya itu harus benar ya, bukan sopan. Tetapi penyampaiannya harus baik dan sopan. Kemudian dapat diterima oleh orang lain. Diterima maksudnya bagaimana, Pak? Apakah semua orang harus menyetujui pendapat saya? Oh, tidak. Maksudnya tuh diterima, orang lain bisa menerima pendapat itu, bisa mendengarkan pendapat itu karena kita tidak misalkan marah-marah dan sebagainya dengan cara menyampaikan pendapatnya, tidak egois juga. Lanjut. Gimana sih Pak praktik mengemukakan pendapat di berbagai lingkungan sosial Pak dalam kehidupan ini gitu ya? Kan kita tahu ya kehidupan kita tidak hanya di sekolah ataupun di keluarga, bahkan ada juga di masyarakat misal. Nah, kita mulai dulu dari yang paling kecil ya. Nah, institusi sosial yang paling kecil yakni keluarga. Di keluarga gimana sih Pak cara menyampaikan pendapat? Nah, di keluarga biasanya gitu ya, menyampaikan pendapat tuh biasanya pas lagi santai gitu kan ya, atau saat ada masalah yang perlu diselesaikan. Misalnya apa sih Pak masalah yang perlu diselesaikan? Misal hari ini siapa yang mencuci piring misal ya, itu bisa didiskusikan, disampaikan pendapat adik-adik. Misal, "Bu, Pak, saya sudah mencuci piring." Gitu ya, tadi waktu saat makan siang. Boleh nggak misalkan sekarang adik saya yang mencuci piring biar adil. Itu kan salah satu penyampaian pendapat gitu ya. Nah, kemudian penting loh untuk berbicara dengan penuh rasa hormat kepada orang tua atau saudara. Kenapa Pak? Apakah karena orang tua itu umurnya lebih tinggi atau merawat kita? Oke, bisa saja. Tetapi yang penting adalah karena orang tua dan saudara gitu ya. Kita buat umum saja. Mereka itu adalah manusia, sama seperti kita yang ingin dihargai. Jadi harus harus ada rasa hormat saat menyampaikan pendapat di sana gitu ya. Apalagi keluarga adalah tentu apa namanya itu seringkali gitu ya adalah benteng terakhir kehidupan kita. Lanjut. Kemudian menghargai pendapat anggota keluarga lain itu dapat mempererat hubungan keluarga loh. Ya, menghargai ya adik-adik ya, bukan menyetujui gitu. Maksudnya apa Pak? Apakah artinya kita tidak harus menyetujui? Bukan begitu gitu ya. Jadi pendapat itu harus diolah dalam diskusi dan pikiran kita gitu ya. Tetapi menghargai pendapat orang lain itu wajib. Membiarkan orang lain bicara, jangan cuma kita gitu. Oke, dan menghargai pendapat orang lain pendapat keluarga lain di lingkungan keluarga itu bisa mempererat hubungan keluarga kita yang mungkin sudah dingin, kaku dan sebagainya. Lanjut. Praktik di lingkungan sekolah. Nah, ya, di sekolah kita seringkali menyampaikan pendapat nih dalam apa saja ya, diskusi kelas misalnya. Kemudian pendapat dalam rapat OSIS nih yang ikut OSIS atau saat pembelajaran kelompok. Kemudian pendapat yang baik adalah yang didasarkan pada alasan yang jelas, pikiran yang logis. Ingat ya, Bapak kemarin udah menjelaskan ya bagaimana cara berargumentasi yang logis gitu ya. Kemudian sopan, oke? Sopan apa Pak? Cara penyampaiannya. Ingat ya, bukan pikirannya.
Lanjut, pendapat bisa disampaikan dengan cara bertanya, memberi saran, dan atau menyatakan pandangan pribadi. Jadi boleh saja ya, jangan malu untuk menyatakan pandangan pribadi ke adik-adik, misal di saat kerja kelompok. Misal, wah saya keberatan nih dengan kamu karena kamu apa tidak mengerjakan sesuai apa yang kamu harus kerjakan gitu. Misalkan tidak adil pembagian tugasnya, itu silakan disampaikan. Harus mulai bisa menyampaikan argumen dan pandangan. Karena kalau tidak itu bisa toksik ya untuk kehidupan kita dan nanti kehidupan yang lebih luas masyarakat. Lanjut. Nah, ini nih kita bilang kita akhirnya menjelaskan Bapak akhirnya menjelaskan penyampaian pendapat atau praktik penyampaian pendapat di lingkungan masyarakat ya. Adik-adik mungkin sekarang baru mengalami lingkungan keluarga dan maupun sekolah ya. Jadi lingkungan masyarakat belum turun ke sana secara 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 person, secara pribadi adik-adik. Tetapi nanti seiring dewasa, adik-adik akan mulai masuk ke lingkungan sosial yang lebih besar yakni masyarakat. Nah, gimana nih, Pak? Cara menyampaikan pandangan ya adik-adik nanti saat adik-adik sudah ada di lingkungan masyarakat ya. Pendapat di masyarakat bisa disampaikan ini melalui media sosial, forum diskusi, atau aksi nyata. Oke, misal forum diskusi kayak gimana, Pak? Adik-adik tahu nggak sih kalau di sinetron-sinetron gitu ya, ada warung kopi misalkan, ada pos ronda ya. Seringkali gitu ya penyampaian pendapat tuh memang di tempat-tempat yang demikian, khususnya di masyarakat yang sebagai instrumen sosial yang lebih besar gitu ya, atau di lingkungan tetangga dan sebagainya gitu ya. Karena masalah-masalah kayak gitu banyak loh, masalah dengan tetangga dan sebagainya. Mungkin sekarang masih belum kerasa ya. Nah, lanjut nih ya. Tentu kalau udah bicara masyarakat, kita akan bicara negara. Nah, sebagai warga negara, kita memiliki hak tuh adik-adik ya, untuk menyampaikan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat. Misal, adik-adik tidak menyukai tetangga adik-adik misal. Karena misalkan menyetel musik keras-keras ya di malam hari gitu dan mengganggu waktu tidur misalkan. Nah, itu silakan untuk misalkan ketuk rumahnya, menyampaikan pendapatnya dengan sopan gitu ya, dan yang bisa diterima. Itu akan sangat jauh lebih baik. Terus tidak membicarakan di belakang dan tidak menghasut orang lain untuk membenci si tetangga itu. Cukup disampaikan saja adik-adik keberatan. Itu bayangkan dunia yang seperti itu, yang setiap orang saling memberikan pendapat, toleran gitu ya. Kemudian tidak hanya menghargai, tapi juga memikirkan pendapat atau masukan orang lain gitu ya, terus berefleksi dan sebagainya, akan tercipta sebuah dunia yang wah luar biasa sempurna dan damai ya. Lanjut, pendapat itu harus disampaikan dengan tanggung jawab agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Lanjut, cara menyampaikan pendapat yang baik gitu ya. Tadi kan kita udah bahas pendapat itu harus disampaikan dengan sopan supaya diterima oleh orang lain. Tapi Pak, apakah harus sopan? Terus kalau misalkan topiknya menyinggung, bagaimana Pak? Gitu ya. Nah, maksudnya nih ya, sopan dan hormat ya. Hindari berbicara dengan nada yang kasar atau merendahkan. Oke? Misalkan, walaupun tetangga adik-adik ini sangat, maaf ya, menyebalkan misalkan, adik-adik harus bisa memilih diksi atau kata yang hormat gitu ya, menghormati orang itu sebagai manusia juga gitu. Supaya apa? Supaya pendapat adik tidak ditolak mentah-mentah, tetap bisa dipikirkan dan direfleksikan. Tapi gimana Pak? Kalau misalkan tetangga kita udah bebal sekali ya, ya itu kita bisa membawa sesuatu yang lebih besar, misalkan negara gitu di sana. Bisa ada misalkan apakah RT, RW, tokoh masyarakat dan sebagainya ya untuk menyelesaikan itu. Tetapi kalau untuk menyampaikan pendapat adik-adik tetap harus sopan dan santun ya. Setelahnya itu biarkan sistem yang berbicara gitu ya. Lanjut. Alasan adik-adik itu harus jelas, argumennya harus jelas, logis gitu ya. Sampaikan gitu ya alasan atau dasar dari pendapat kita agar bisa dipahami oleh orang lain. Nah, kemudian kita juga harus mendengarkan pendapat yang orang lain, bahkan yang kita nasihati ya pendapatnya, bisa sanggahannya dan sebagainya. Kita dengarkan, kita harus dengarkan itu. Kita harus terbuka untuk menerima pendapat orang lain dan memberi ruang untuk apa? Untuk berdiskusi, untuk mencari siapa yang benar dan kebenaran itu sendiri. Kemudian santun dalam berbicara. Pilih kata-kata yang tepat agar tidak menyinggung perasaan orang lain ya, menyinggung berlebihan dan sebagainya. Nah, tantangannya apa sih, Pak? Ya, Bapak harus akui ya.
tidak peradaban kita itu dibentuk melalui salah satunya konflik ya. Konflik itu adalah hal yang wajar dalam peradaban manusia, sehingga kita menyadari ada tantangan dalam menyampaikan pendapat. Apa saja, Pak? Bapak sebutkan ya. Terkadang ada perbedaan pendapat yang menyebabkan konflik gitu. Ya, itu nggak apa-apa, itu normal ya. Kemudian kurangnya keterampilan berbicara dengan jelas atau percaya diri. Nah, nggak semua orang terampil gitu ya untuk menyampaikan pendapat, berbicara. Dan seringkali pesan yang disampaikan itu lain ya dengan yang diterima gitu. Itu yang menjadi apa kendala kita dalam berkomunikasi ya, dalam menyampaikan pendapat. Kemudian masyarakat atau lingkungan yang tidak terbuka terhadap perbedaan pendapat. Ya, kita harus mengakui memang ya di Asia ini ya, Asian value kita adalah menghindari konflik ya. Adik-adik merasa nggak sih? Terkadang segala unek-unek dan sebagainya ditekan sedalam-dalamnya dalam masyarakat Asia ini ya, termasuk Indonesia ya. Sehingga di saat orang lain menyampaikan pendapat, kita langsung tersinggung karena kita tidak terbiasa menerima pendapat orang lain. Gitu ya. Kita mudah tersinggung dengan kritikan dan saran dari orang lain. Gitu. Itu kenapa? Karena memang entah apa ya, mungkin Asian value kita ya selalu menekan itu untuk menghindari konflik dan sayangnya malah menciptakan sebuah apa namanya gelembung konflik yang nanti akan pecah lebih besar suatu saat nanti gitu ya. Makanya berani saja berbicara, bicaralah dan mengemukakan pendapat atau isi ide gagasan adik-adik ya. Tidak usah malu, tidak usah takut, tetapi harus dengan bahasa yang sopan gitu ya, dengan pikiran yang logis dan yang bisa diterima oleh orang lain gitu ya. Tidak harus ngomong kasar dan dengan nada yang tinggi, tidak harus menyampaikan pendapat itu. Bisa saja halus dan tajam, itu tidak apa-apa. Oke. Nah, pada akhirnya kita harus menyelesaikan materi ya. Terima kasih untuk yang telah mengikuti pematerian Bapak ya selama 1 semester ini. Semoga adik-adik sehat selalu. Karena adik-adik itu hebat dan terima gaji.